Selamat pagi. Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 7 Desember 2025. Persidangan majelis bulan Desember. Persidangan majelis pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2025. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilakan untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing. Persembahan khusus tanggap bencana Sumatera. Umat yang terkasih, beberapa waktu yang lalu telah terjadi bencana banjir bandang yang menimpa saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seturut dengan himbauan GKJ Klasis Jakarta Bagian Barat, maka Majelis GKJ Joglo mengadakan pengumpulan persembahan khusus tanggap bencana yang mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama, bantuan tidak bisa melalui scan kris, hanya bisa melalui transfer ke rekening GKJ Joglo dengan membubuhkan angka 8 pada akhir nominal persembahan, dan bantuan melalui transfer akan ditunggu hingga Senin 8 Desember 2025. Yang kedua, persembahan khusus juga dapat diaturkan secara langsung melalui kantong persembahan tambahan pada ibadah Minggu pagi ini pukul 8 dan ibadah sore pukul 17. Nanti kantongnya yang berwarna biru, Bapak. Bantuan akan disalurkan melalui Wahana Visi Indonesia. Terima kasih untuk perhatian dan partisipasi seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan memampukan saudara-saudara kita di Sumatera untuk melalui masa sulit ini. Berita duka, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, Ibu Wiji Astuti, orang tua dari Ibu Agustina Rusdianti, dalam kurung Ina Suryo Anggono, warga GKJ Joglo wilayah 3E, pada hari Kamis 4 Desember 2025 pukul 19.00 di Dusun Kendal, Wonogiri dalam usia 76 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 5 Desember 2025 pukul 13.00 WIB di pemakaman Dusun Kendal, Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut bela sungkawa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sarasehan kesehatan. Tim kesehatan akan mengadakan sarasehan dengan topik jaga kesehatan ginjal untuk hidup lebih sehat, yang akan dibawakan oleh Dr. Baringin Sitompul pada hari ini usai ibadah pagi pukul 10.00 WIB di GSP GKJ Joglo lantai 1. Mohon partisipasi warga jemaat. Donor darah. Komisi Kespel kembali mengadakan donor darah yang akan diadakan pada hari Minggu 14 Desember 2025 pukul 10.00 WIB di GSP lantai 2 GKJ Joglo. Mohon partisipasi dari warga jemaat untuk dapat mengikuti donor darah dan juga untuk mempersiapkan diri. Perayaan Natal Anak. Komisi Anak GKJ Joglo akan mengadakan ibadah perayaan Natal Anak
yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 14 Desember 2025 pukul 08.00 WIB. Mohon dukungan jemaat untuk mendorong anak-anaknya agar dapat mengikuti ibadah tersebut. Video dan foto ucapan Natal dan Tahun Baru. Umat yang terkasih, dalam rangka pencarian dana Natal, Panitia Natal dan Tahun Baru GKJ Joglo membuka kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan ucapan Natal dan Tahun Baru melalui video dan foto yang dapat dikreasikan sendiri. Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan dapat menghubungi Ibu Bias atau Saudari Maureen. Panitia juga menerima persembahan tanpa memasang video atau foto yang bisa disampaikan langsung ke panitia melalui Ibu Meiriana Pusparini. Harap menjadi perhatian warga jemaat. Untuk berita komisi, panitia dan berita lain yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital yang sudah dibagikan di WAG kelompok masing-masing atau di dalam aplikasi GKJ Joglo. Umat yang terkasih, dalam kehidupan yang kita jalani ada kalanya tantangan serta pergumulan yang datang silih berganti. Satu hal yang membuat kita tegar untuk menghadapinya adalah pengharapan kepada Allah. Pada hari ini kita hendak menghayati Advent dalam ingatan akan pengharapan kekal yang disediakan melalui kelahirannya. Ibadah hari ini mengangkat tema keluarga yang berpengharapan yang berdasar dari Roma 15 ayat 1 sampai dengan 13. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Widianto Nugroho. Maka marilah kita bangkit berdiri dan memulai ibadah Advent 2 ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait yang pertama dan kedua, Hai Mari Sembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Advent 2 ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra,
Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki masa Advent 2. Advent adalah masa penantian akan kedatangannya. Dalam masa-masa tersebut, kita diundang untuk membangun pengharapan hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam Dialah kita beroleh kekuatan untuk menjalani hidup sehari-hari. Untuk itu, lilin Advent kedua akan kita nyalakan sebagai tanda kesiapan kita untuk menantinya dalam pengharapan bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 81 bait 1 sampai 3. Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam cinta kasih-Nya kita beroleh kasih dan pengampunan dosa sebagaimana yang akan kita perhatikan. Saudaraku, Allah adalah kasih. Ia rindu kita hidup saling mengasihi. Marilah kita memperhatikan hukum kasih dan mengucapkan bersama-sama Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita hendak memohon pengampunan Allah atas salah dan dosa yang kita perbuat dalam penyesalan dosa kepadanya. Mari kita menundukkan kepala dengan kerendahan hati dan memanjatkan doa secara pribadi. Mari berdoa.
Demikianlah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Amin. Mari merespon penyesalan kita dengan nyanyikanlah Kidung Baru 13 bait 1 dan 2. Oh Allahku, sungguhlah diriku. Saudara-saudara, bagi kita yang menyerahkan hidup kepada Allah, mengakui segala salah dan dosa kita, Allah menyatakan anugerah dan pengampunannya yang akan kita refleksikan berdasarkan surat Roma pasal 8 ayat 28 yang demikian. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya mengundang saudara untuk berdiri, kita sambut anugerah Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 140 bait 1 sampai 3, Tuhanku berjanji. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah. Tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegang teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman.
Saudara-saudara terkasih, kita hendak mendengarkan sabda Allah. Tetapi sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita memohon tuntunan Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami, mengerti, terlebih melakukannya dalam hidup keseharian kita. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur di dalam segala dinamika kehidupan yang Engkau hadirkan di kehidupan kami masing-masing. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang sekalipun tidak pernah meninggalkan kami. Kami merasakan kehadiran-Mu ya Allah melalui firman-Mu yang kudus. Maka dari itu ya Tuhan, jika sebentar lagi kami hendak mendengarkan sabda-Mu, kiranya sabda-Mu Tuhan betul-betul dapat kami pahami, kami mengerti dan kami lakukan di dalam hidup keseharian kami. Tolonglah kami ya Allah, kuatkanlah kami, karena hanya di dalam sabda-Mu lah kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia, kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengarkan dan merenungkan sabda Allah yang diambil, yang direfleksikan berdasarkan surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Kita mau mendengarkan, kita mau merefleksikan sabda Allah berdasarkan surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan menurut Alkitab terjemahan baru 2. Roma 15 ayat 1 sampai 13. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi nama-Mu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya dalam hidup keseharian kita. Maranatha,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Luar biasa, kita sudah memasuki masa Advent. Masa Advent adalah masa apa Bapak Ibu Saudara? Penantian, pintar-pintar ya Bibi. Penantian kedatangan Tuhan. Jadi tidak hanya kedatangan Tuhan yang kita ingat dan kita rayakan 2000 tahun silam, tapi Bapak Ibu Saudara ada dimensi futuris atau dimensi masa depan, di mana kita menantikan kedatangan Yesus kembali ke dunia. Maka dari itu saudara-saudara, di malam masa penantian itu, satu sisi ada kesukacitaan, satu sisi ada kegegap-gempitaan, tapi yang tidak boleh dilupakan saudara-saudara adalah panggilan pertobatan. Ketika Yesus datang kembali, pertanyaannya adalah sudah siapkah kita untuk mempertanggungjawabkan keselamatan yang telah dianugerahkannya dan akan disempurnakannya kelak dalam kedatangannya kembali. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara zaman akhir dan akhir zaman. Kalau orang Kristen bicara akhir zaman, kita jangan pikir film-film yang menceritakan tentang kiamat. Tapi kalau saudara mendengar gitu ya, di dalam PA, di dalam khotbah ada kata akhir zaman, berarti yang sedang kita ingat saudara-saudara adalah penantian kelak, bahwa Yesus akan datang kembali dan menyempurnakan keselamatan kita. Pasti datang Bapak Ibu Tuhan? Pasti, tapi jangan sekarang ya, kita dengar khotbah dulu. Nah, satu hal yang menarik pada hari ini Bapak Ibu Saudara, tema Natal kita adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi yang mau jadi core atau inti perenungan kita dari Advent sampai Natal dan Tahun Baru saudara-saudara, kita mau menghayati keberadaan Allah di dalam keluarga. Maka kalau Bapak Ibu lihat setting pohon Natal kita nih ya, setting dekorasi kita, ini bukan sekedar pajangan tanpa makna, tapi ada makna. Kalau Bapak Ibu lihat ini kayak di mana Bapak Ibu Saudara? Kayak di mana? Bukan mall ya. Bukan. Rumah ya, kayak di sebuah ruang keluarga. Ya, itu ya. Jadi mengingatkan kita nuansa pohon Natal di rumah masing-masing. Cuma pohon Natalnya terlalu kinclong ini menurut saya. Ya kan? Soalnya keluarga-keluarga biasanya pohon Natalnya nggak pernah dicopot gitu. Jadi dipajang terus. Ada yang begitu Bapak Ibu? Gitu ya. Nah, keluarga Bapak Ibu Saudara, dan pada hari ini tema kita adalah keluarga yang berpengharapan. Maka kalau tadi Advent bicara soal pertobatan, maka sekarang pertobatan itu mau kita renungkan di dalam konteks pengharapan dan interaksi di dalam keluarga. Bagaimana keluarga-keluarga Kristen, Bapak Ibu dan saya, kita mau membangun hidup yang berpengharapan di tengah kehidupan bersama. Jadi nanti dalam khotbah saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat komunitas terkecil di mana Tuhan menempatkan kita, yakni keluarga, tetapi juga keberadaan keluarga di tengah persekutuan yang lebih besar, yaitu gereja. Jadi khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara akan menyasar dua segi itu. Yang pertama, keluarga sebagai tempat pertama Tuhan menempatkan kita, mendidik kita dan kemudian mengasuh kita dan seterusnya, tetapi juga bagaimana keluarga di dalam gereja. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara, mari kita akui bersama-sama dengan segenap hati, dengan penuh kejujuran, bahwa seringkali tidak mudah merasakan kasih dan pengharapan Allah di tengah keluarga saat kehidupan bersama kita, kehidupan keluarga kita, saat kehidupan persekutuan kita penuh dengan konflik dan relasi-relasi yang tidak terbangun dengan baik. Jadi rupanya saudara-saudara, tidak mudah merasakan kasih dan pengharapan dari Allah saat kehidupan bersama kita, baik di keluarga atau baik di gereja dalam lingkup yang lebih besar, penuh dengan tantangan. Salah satunya adalah konflik dan relasi-relasi yang tidak terbangun dengan baik. Celakanya saudara-saudara, menurut apa yang saya pelajari di dalam teori konflik dan transformasi konflik, yang paling rentan terjadi konflik itu
terjadi antara dua orang yang saling mengenal. Benar nggak Bapak Ibu? Saudara kalau baru datang bertamu ke gereja, satu ke gereja dua, hanya 1-2 kali hari Minggu saudara nggak terlibat aktif ke dalamnya, saudara melihat, wah luar biasa ya gereja ini dan seterusnya gitu. Tapi ketika saudara terjun, terlibat, mulai saling mengenal, ada friksi-friksi di dalamnya. Pun yang terjadi dengan keluarga kita masing-masing. Perdebatan-perdebatan, ketidaksepahaman, argumen-argumen, kesalahpahaman Bapak Ibu Saudara, tuntutan-tuntutan itu seringkali mewarnai relasi kita di dalam keluarga. Lalu bagaimana pengharapan ini bisa dibangun di tengah situasi yang begitu dan sebetulnya ingin sama-sama kita hindari. Saya merasa Bapak Ibu Saudara di dalam masa modern ini tantangan keluarga kemudian menjadi semakin besar. Sekedar info Bapak Ibu Saudara, tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga ini kita ambil langsung dari tema Natal Nasional yang dicetuskan oleh PGI dan KWI. Jadi persekutuan gereja-gereja di Indonesia itu secara khusus menyoroti 5 krisis Bapak Ibu. 5 krisis yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di Indonesia. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, krisis pertama yang disasar oleh PGI soal apa? Keluarga. Maka itu yang jadi percakapan kita. Jadi saya rasa itu yang terjadi, kita penuh dengan ketersendatan komunikasi di dalam keluarga, kesalahpahaman. Kita mulai asing sama anak kita yang beranjak remaja. Ya, Adi Yuso mulai heran dengan cara parenting dari anaknya terhadap cucunya. Ya, anak mulai protes terhadap orang tuanya yang alih-alih mendengarkan malah isinya nasihat terus kalau diajak ngobrol. Gitu ya. Dan dari hal besar ke hal kecil, Bapak Ibu Saudara. Coba kita cek. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke gereja berdebat dulu di rumah? Ayo. Bapak Ibu merem dah. Yang jujur angkat tangan gitu. Siapa Bapak Ibu? Ya. Ibunya lagi masak, "Pak, bangun, di jam 7." Gitu. Atau sebaliknya, bapaknya udah di depan manasin mobil, ya gitu ya, lalu, "Pak, Bu, cepetan. Alah, bapak kan tinggal naik mobil." Atau yang ini nih, siapa yang tadi pagi, ibu-ibu ya, atau bapak-bapak juga, urat suaranya udah naik karena bangunin anaknya. Ada Bapak Ibu? Ah, malu-malu. Loh, Bu Asri andakangan pagi. Ayo bangun gitu. Anak kita ntar mama sih jam 8 kurang 15 gitu. Ada Bapak Ibu yang gitu. Ya. Jadi hati ke gereja tenang gak kalau bangun ke gereja, mau ke gereja kan, ke gereja tujuannya apa Bapak Ibu? Beli bazar? Gibah di warung? Apa tujuan ke gereja apa? Memuji dan memuliakan? Benar ya? Coba Bapak Ibu perasaannya gimana ketika bangun pagi ke gereja dengan hati panas emang gitu. Di mobil, di motor, diem-dieman suami istri karena habis berdebat tadi pagi gitu. Gimana? Nyaman gak? Enggak. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara, itu hal-hal kecil yang sering terjadi, rasanya remeh-temeh sama semua keluarga mengalami. Tetapi dalam eskalasi yang lebih besar, kita bisa membayangkan ketidaknyamanannya. Ya Bapak Ibu ya. Kita bisa membayangkan betapa situasi kemudian menjadi begitu runyam. Kalau hal kecil aja tadi ya, seperti siapa yang mau duluan mandi sebelum ke gereja itu menjadi perdebatan misalnya. Itu bisa mengganggu hati kita, apalagi hal-hal yang lebih besar. Maka kita mau mendengarkan nasihat Paulus pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Ada satu hal yang baik sekali yang mau kita pelajari. Dan ini bermula Bapak Ibu Saudara dari keadaan jemaat di Roma. Jadi jemaat di Roma Bapak Ibu Saudara, Roma adalah ibu kota kekaisaran. Mereka isinya itu orang-orang dari berbagai bangsa, orang-orang dari berbagai tempat. Orang-orang dengan berbagai latar belakang. Orang Kristen terdiri dari 2 latar belakang. Yang pertama yang dulunya orang Yahudi, yang kedua Bapak Ibu, yang dulunya orang bukan Yahudi. Jadi ada 2 latar belakang orang Kristen pada masa itu di Roma, tapi juga di daerah-daerah lainnya. Yang dulunya orang Yahudi atau yang dulunya non-Yahudi. Nah,
di dalam kekristenan mereka yang masih mencari bentuk. Orang-orang dengan dua latar belakang ini mencoba untuk merumuskan sebuah garis tengah bagaimana kita menerapkan ajaran Kristus. Orang-orang Yahudi yang dulunya orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, mereka beranggapan kalau kamu mau jadi Kristen, kamu harus melalui dulu hukum Yahudi. Termasuk salah satu diantaranya adalah sunat. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi tegas sekali dengan pemahaman bahwa hanya ada satu Allah. Tidak ada penyembahan kepada Tuhan-Tuhan manapun, tidak ada. Maka persembahan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa itu gak boleh kita makan. Sementara Bapak Ibu Saudara, orang yang dulunya non-Yahudi, mereka bilang, kan Yesus datang untuk menggenapi Taurat dan untuk menyatakan anugerah. Jadi kita gak perlu dong ikut hukum Yahudi, langsung aja ikut ajaran Yesus. Terus berikutnya, bukankah Yesus pernah bilang, yang menajiskan bukan apa yang masuk ke dalam tubuhmu, tetapi apa yang keluar. Jadi, kalau ada makanan yang dipersembahkan kepada dewa, itu bekas perayaan dan saji-sajian, festivalnya orang Roma pada saat itu, ya gak apa-apa kita makan. Toh, segala sesuatu di alam semesta adalah milik Tuhan. Jadi ada dua pandangan ini. Dan ini membuat Bapak Ibu Saudara kutub yang begitu berbeda. Dan persoalannya cuma satu yang dijelaskan di dalam Roma pasal 14. Persoalan makanan. Makanan Bapak Ibu. Yang satu gak mau makan makanan yang udah dipersembahkan ke dewa. Sementara yang satunya ya gak apa-apa. Itu kan semua punya Tuhan. Bahan-bahan itu dari Tuhan. Jadi gak apa-apa. Ini tajam sekali Bapak Ibu Saudara. Lalu di mana Paulus? Paulus setuju dengan orang-orang non-Yahudi. Ya gak apa-apa kita makan toh. Itu semua adalah milik Tuhan. Dan pemahaman ini sebenarnya adalah pemahaman yang paling kristeni pada zaman itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan orang kuat dan orang lemah dalam Roma 15 ayat 1 sampai 4, ayat 1 sampai 3 adalah itu Bapak Ibu Saudara. Ini orang yang gak mau makan makanan habis dipersembahkan ke dewa-dewa itu orang-orang yang masih belajar. Orang-orang yang Paulus bilang masih lemah imannya. Sementara yang mau makan makanan yang dipersembahkan karena penghayatan mereka soal kenajisan itu jauh lebih kompleks, lebih luas. Itu orang-orang yang udah bertumbuh, orang-orang yang udah kuat imannya. Jadi ada orang yang masih tertatih-tatih untuk menerapkan, mengaplikasikan ajaran Yesus secara baru dan revolusioner. Ada orang yang sudah firm. Bayangkan saudara-saudara, keduanya ketemu di jemaat. Jadi misalnya di sini ya, saya bayangin di ruang ibadahnya tuh, di sini golongan orang yang gak mau makan makanan persembahan, di sini golongan orang yang mau makan makanan persembahan dan seterusnya. Lalu apa yang dinasihati oleh Paulus Bapak Ibu untuk sebagai jalan keluar dari hal ini? Paulus bilang, siapa yang termasuk ke dalam golongan orang yang kuat, maka hendaknya menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat. Menarik ya Bapak Ibu Saudara, dia gak langsung nge-push orang yang lemah ini, ya kamu belajar makanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia menyuruh pertama-tama orang yang udah kuat ini untuk berjalan bersama-sama dengan orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya. Jadi orang yang kuat ini di tengah segala pemahaman iman mereka yang luar biasa, jangan mau menang sendiri. Kalau kata firman Tuhan, jangan mau mencari kesenangan sendiri. Belajarlah untuk memahami orang yang lemah imannya. Kita baca yuk Bapak Ibu bareng-bareng yuk. Ayat 7 ya. Kita baca ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu sama lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Sebab itu terimalah satu sama lain. Yang pertama-tama harus melakukan itu adalah orang yang kuat.
Lalu yang kemudian orang yang lemah imannya dikatrol, pemahaman imannya sehingga ketemu. Jadi saling menerima, saling membangun, saling memahami, saling menerimalah kamu. Kok bisa? Ya karena Kristus datang ke dunia juga untuk memahami, juga untuk mengasihi, bukan menuntut, dipahami dan dikasih. Jadi teladanilah Kristus. Paulus bilang, lakukanlah itu. Ini kan berbeda Bapak Ibu Saudara dengan nilai-nilai dunia, di mana orang yang kuat menjadi merasa superior. Orang yang kuat Bapak Ibu Saudara, itu harus menegakkan posisi dan kuasanya dibandingkan orang yang lebih lemah. Dan ini terjadi di segala lini kehidupan masyarakat kita. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang kuat, dia menindas orang yang lemah. Nggak ada ceritanya orang yang kuat itu disuruh menerima, menyambut, memahami orang yang lemah ini. Orang yang punya keterbatasan di dalam pemahaman iman. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu Saudara, menerima, saling menerima. Saling menerimalah kamu. Dan saudara-saudara mungkin itulah yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali saudara-saudara konflik di keluarga, di gereja, karena kita mulai berhenti untuk saling memahami. Karena kita lebih suka menghakimi daripada memahami. Karena kita lebih suka untuk melihat, menilai apa yang tampak daripada untuk belajar apa yang tidak tampak di balik orang lain. Di balik orang Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ada kompleksitas kehidupan dan pemahaman di belakangnya. Tapi kita, karena keberdosaan kita nggak mau memahami. Kita mau menghakimi. Kita nggak mau memahami, kita mau menghakimi. Emang dasar Gen Z ini lembek. Gitu. Sering gitu? Strawberry banget. Gitu. Sementara Bapak Ibu Saudara jangan salah, Gen Z bukannya lembek. Ya, lembut dikit aja. Bukan lembut juga. Tapi mereka punya cara yang berbeda dengan generasi sebelumnya gitu ya. Sebaliknya anak-anak muda ya, Anda sering sekali bilang, halah orang tua kolot. Di zaman mama, di zaman papa kan gak ada apa yang aku alami. Bener, sorry, siapa yang pernah diomongin gitu Bapak Ibu? Ada? Gak ada? Baik-baik anaknya ya? Kita nasehatin panjang lebar kan, dulu tuh mama kalau sekolah nyebrang sungai, ngambilin rumput buat sapi apa segala. Kamu disuruh sekolah ada Gojek males gitu. Itu kan zaman mama begitu. Ya. Apa yang terjadi coba? Kita nggak mau memahami ya. Yang muda tidak memahami yang tua tidak memahami yang muda. Di gereja juga terjadi begitu ya. Walah pemuda kemana sih ini? Nggak pernah persembahan pujian. Pemuda-pemuda gitu. Walah dasar anak mulmet, pasti lagi main mobile games tuh di belakang. Ya Po ya, gitu gak Po? Enggak ya. Makanya slide-nya telat-telat gitu. Aman Bu Rudi, waduh kenceng banget. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Kita tidak mau saling kita lebih suka menghakimi. Lebih suka menghakimi. Bapak Ibu lihat suaminya datang dari rumah, dari kerjaan gitu ya. Napas dulu gitu ya, dia mau meneduhkan sejenak omelan bosnya, target yang gak nyampe. Ibu-ibu seharian di rumah datang, kemudian jeblak, ngapain sih diem aja gak bantuin? Misalnya. Atau bapak-bapak datang ke rumah melihat ibunya, alah kamu tiktokan mulu dah, Shopee mulu gitu. Jadi kata kuncinya bukan memahami tetapi jadi menghakimi. Pada hari ini saudara-saudara kita mau belajar dari Paulus untuk memahami. Sehingga pengharapan Tuhan itu betul-betul kita rasakan. Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu lalu saya pernah bilang ada 2 kategori orang. Masih ingat Bapak Ibu? Kita kalau ketemu orang ada 2 kategori. Kalau kita ketemu orang, kita bersyukur ketemu orang itu. Yang kedua, kita bersabar.
Nah sekarang mau saya tambahin penjelasannya. Makanya ketika kita ketemu orang, Bapak Ibu Saudara, yang kita bersyukur, kita ketemu orang itu, pahamilah mengapa dia sampai seperti itu dan apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, kalau ada ketemu orang yang membuat kita mengelus dada, pahamilah. Dan juga Bapak Ibu Saudara, belajarlah apa yang bisa kita bantu untuk menolong orang tersebut. Ada yang bilang ke saya, Mas saya mau jadi orang yang kalau saya ketemu sama orang, orang itu bersabar kepada saya. Kenapa Bu? Karena saya dihadirkan Tuhan untuk membuat dia sabar gitu. Waduh, poin ilustrasi saya miring nih. Jadi apapun dua jenis orang itu yang saudara temui dalam kehidupan, belajar untuk memahami. Kalau di kantor saudara punya teman kerja, rekan kerja yang ngeselinnya nauzubillah min dzalik misalnya. Tolong jangan dihakimi dulu, tapi lihatlah, ajak ngobrol, ajak main. Barangkali Bapak Ibu Saudara dia merindukan pencapaian di dalam hidup. Sehingga apa? Sehingga dia berjuang keras sampai menyingkirkan kiri dan kanan untuk mencapai posisinya. Kalau saudara melihat anak saudara begitu pemberontak dalam tanda kutip, tolong jangan langsung menghakimi dia sebagai anak yang nakal, tetapi kata kunci kita, kami mau memahami. Kalau saudara merasa lebih firm, lebih kuat, lebih siap untuk memahami, cobalah untuk memahami orang lain lebih dahulu. Kalau saudara berada dalam posisi itu, jangan ragu untuk memahami orang lain lebih dahulu. Siapa tahu di kesempatan yang lain, saudaralah yang dipahami oleh orang lain. Suatu saat akan berganti. Maka saudara-saudara disitulah cinta kasih timbul. Karena di balik pemahaman, di balik kesediaan kita untuk memahami orang lain, yang itu sama sekali tidak mudah, kita punya kesempatan untuk menunjukkan pengharapan dan kasih. Jadi kalau saudara bertemu orang, berjumpa orang, melihat kesulitan orang, pahamilah lebih dahulu. Jangan tiba-tiba datang, lihat kesulitan orang, lalu tiba-tiba angkat karung beras. Tiba-tiba datang, tiba-tiba masuk rumah orang, banjir belum selesai, lalu saudara pegang pel dengan baju yang necis untuk membersihkan rumah orang. Itu ya, dipahami dulu, diajak dengar. Kalau saudara tiba-tiba datang, langsung angkat karung beras, nanti saudara viral. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di atas sana. Dan di kekristenan, nilai itu gak boleh terjadi. Karena penguasa, orang yang kuat harus memahami orang yang lemah. Orang yang diberikan kuasa harus menggunakan kekuasaannya untuk melayani dan memuliakan nama Allah. Orang yang berkuasa, orang yang kuat dicapai melalui kerendahan hatinya untuk memahami, untuk mengasihi, untuk mempersembahkan hidupnya bagi Allah. Tidak ada di dalam kekristenan bahwa kekuasaan mereka yang kuat dipakai untuk menindas, dipakai untuk menguntungkan dirinya sendiri, dipakai dan dipilih untuk tidak berempati kepada orang. Tidak ada. Di dalam kekristenan, kalau saudara berada di dalam banyak kelebihan dan berkat, maka saudara harus belajar untuk memahami orang lain, mengasihi orang lain, berempati terhadap orang lain. Selamat hidup berpengharapan di dalam kesediaan untuk memahami, mencintai, dan berempati. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saudara-saudara, kita mau merespon firman Tuhan di dalam doa dan kita mau memanjatkan doa syafaat. Tapi sebelum kita berdoa, saya mau mengajak saudara untuk mengheningkan cipta sejenak, untuk berbela rasa terhadap para korban dan penyintas, saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam di berbagai tempat, bencana ekologis di berbagai tempat, termasuk di Sumatera. Saya mau mengajak saudara untuk hening sejenak. Mari kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur jika pada kesempatan ini kami kembali diingatkan seni untuk hidup bersama, seni untuk memahami. Karena di balik kesediaan kami untuk berempati dan memahami sesama kami tengah membangun hidup persekutuan, hidup keluarga, hidup bersama yang berdasarkan dan berlandasan pengharapan yang datangnya dari Engkau. Oleh sebab itu tolonglah kami dan kuatkanlah kami. Ya Allah yang penuh kasih, kami teringat akan saudara-saudara kami yang tengah berjuang dalam sakit dan proses penyembuhan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ignatius Sekso Yudiono, juga Ibu Rini Subekti, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Allah berkenan untuk hadir dan menopang mereka. Allah hadir menolong keluarga yang mendampingi. Dan Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Kami percaya ya Tuhan akan pemeliharaan-Mu yang melampaui segala akal. Dan kami berdoa ya Tuhan, jika nanti sehabis ibadah ini kami juga berhasrat untuk mengedukasi diri kami tentang kesehatan tubuh yang Kau anugerahkan kepada kami di dalam acara Sarasehan Kesehatan Ginjal. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menyertai segala tim yang terlibat, para pembicara dan kami semua, agar kami pun Engkau undang untuk menjaga kesehatan tubuh kami yang telah Engkau anugerahkan ini. Ya Allah yang penuh kasih, kami sadar bahwa di balik tawa, di balik senyum saudara-saudara kami yang kami temui, bahkan anggota keluarga kami, ada berbagai pergumulan berat, ada berbagai tantangan berat yang dihadapi oleh mereka. Kami berdoa kiranya Engkau hadir dan bersama-sama dengan mereka. Dan ajar kami untuk berempati ya Tuhan di dalam kesulitan dan mau memahami apa yang sesungguhnya ada di dalam hati mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah berjuang di dalam mencari pekerjaan dan membangun usaha. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami warga lanjut usia. Kami berdoa bagi pergumulan keluarga kami masing-masing. Kiranya Allah berkenan untuk hadir dan menyertai langkah kaki kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, hati kami, seluruh pikiran kami terarah kepada saudara-saudara kami yang telah menjadi korban bencana ekologis di Sumatera. Tolonglah ya Allah, agar Tuhan menguatkan mereka, agar Tuhan hadir dan menopang mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan yang harus tercabik-cabik oleh berbagai kehilangan yang harus mereka alami. Kami berdoa Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menguatkan mereka, dan gerakan kami untuk juga berempati dan menolong mereka. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa ini ya Tuhan. Tolonglah mereka untuk hadir di tengah derita dan pergumulan yang dialami oleh rakyatnya. Kami berdoa Engkau mengetuk pintu hati saudara-saudara kami yang berada di dalam jajaran pemerintahan. Kami percaya bahwa Engkau telah menganugerahkan hati kepada saudara-saudara kami ini untuk melayani, untuk hadir di tengah pergumulan rakyat Indonesia. Ya Allah yang penuh kasih, kami turut bersyukur atas proses yang tengah dialami oleh GKJ Kanaan. Saudara kami ini akhirnya bisa pelan-pelan mewujudkan mimpi mereka untuk membangun rumah ibadah. Kiranya Tuhan sertai mereka. Tuhan hadir di dalam proses penyelesaian pembangunan gereja. Kami berdoa untuk GKJ Bumi Indah. Kiranya berkat yang sama yang dirasakan oleh saudara-saudara di GKJ Kanaan juga dapat segera dirasakan oleh GKJ Bumi Indah. Tolong kami ya Tuhan untuk hadir sebagai satu gerakan bersama gereja-gereja di Klasis Jakarta bagian Barat. Ajar kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada dan menyatakan terang kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu
dan kiranya Tuhan juga menyertai saudara kami, keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Wiji Astuti, terutama keluarga Ibu Agustina Rustianti, untuk agar Engkau menghiburkan keluarga ini senantiasa. Dan cinta kasih Tuhan pelan-pelan dirasakan di balik duka yang saat ini mereka hadapi. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari bapak-bapak kita, ya, vokal grup BB3, ya, bapak-bapak wilayah 3, dengan lagu berjudul Tak Satu Pun. Ini saya lihat personilnya ada beda-beda dikit ini kayaknya. Ada yang naturalisasi juga nih kayaknya. Tapi gak apa-apa, yang penting memuliakan nama Tuhan ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu nanti berpartisipasi di dalam vokal grup persembahan pujian. Jangan hanya BB3, BB1, BB2, bapak-bapak wilayah 4, ya, wilayah 5 silakan.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Umat dimohon berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dimohon duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan petugas dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan, bulanan, dan tanggap bencana Sumatera. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan atau scan kris yang tersedia di bangku jemaat, dan persembahan bulanan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Persembahan tanggap bencana Sumatera tidak melalui kris, hanya bisa disampaikan melalui transfer ke rekening GKJ Joglo dengan membubuhkan angka 8 pada akhir nominal persembahan, atau dapat dihaturkan secara langsung melalui kantong persembahan warna biru yang akan diedarkan. Nas persembahan didasarkan pada 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan pelengkap hitung jemaat 146, bait 1 sampai dengan 2, bawa persembahanmu. Sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
kami undang untuk bangkit berdiri. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan, kesehatan, serta berkat-Mu sepanjang minggu ini, sehingga Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang sudah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing, baik persembahan kantong, persembahan bulanan, persembahan tanggap bencana, dan persembahan syukur, serta persembahan lainnya. Kiranya Tuhan sucikan dan berkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini, dan biarlah akan menjadi sarana pelayanan pekerjaan-Mu di gereja kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, secara khusus kami berdoa bagi tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri hikmat kebijaksanaan, sehingga pengelolaannya pun akan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, kiranya Tuhan ampunkanlah segala dosa serta kesalahan kami, dan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami dengan versi nyanyian Juswantori Ikhwan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat kami mohon masih tetap berdiri. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam pengharapan akan kedatangannya dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Nantikanlah Dia dengan menjadi saksinya. Kami mau menantinya dan bersaksi tentang Dia, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Semoga Allah menuntun kita untuk belajar membangun hidup berpengharapan dengan kesediaan untuk belajar memahami, mengasihi, dan berempati dengan orang lain. Kiranya Tuhan menuntunmu dalam berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat yang terkasih, usai ibadah, panitia mengundang jemaat untuk terlibat di dalam bazar. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. Tim kesehatan juga mengundang jemaat agar dapat mengikuti sarasehan jaga kesehatan ginjal untuk hidup lebih sehat di GSP lantai 1. Terima kasih untuk seluruh pelayan ibadah hari ini. Selamat